Salam cinta penuh kedamaian. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Arsaningsih. Saya Rasto Mahotama. Di depan saya ada Bunda Arsaningsih dan kita di Misteri Semesta kita akan bahas tentang proses healing dan ini adalah part ketiga. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Rasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya akhirnya balik lagi ke meja panas. Bukan ya, mas balik lagi ke studio. Kita sama Bunda Arsaningsih juga. Walaupun ini tapping ya. Maunya tadi pura-pura live gitu kan. ternyata nggak bisa Ya, bohong. nggak bisa kan. Kita udah komit untuk nggak bohong kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf banget yang ini nih Tapping ya. Karena ya sudah beberapa waktu kita vakum ya, kemudian minggu lalu sudah juga misteri healing kedua dibagikan. Yang sebenarnya belum ini di tag sebelum episode 2 ya. Makanya bingung. Nggak apa-apa. Star Wars aja episode 1 belakangan keluarnya kan. Ya. Ya tapi ya seperti inilah ya, kita ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu dengan materi-materi yang tentunya merupakan proses pembelajaran yang berkesinambungan, istilahnya saling berkait ya dengan materi-materi yang sudah mungkin Bapak Ibu tonton sebelumnya. Oke, dan ya sebelum mulai seperti biasa mau ngucapin terima kasih banyak ke semua donatur ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih karena ya gimana pun proses bisa sharing kayak gini tuh ya karena para donatur di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan untuk teman-teman yang mau donasi harusnya tadi udah ada link nomor rekeningnya, bisa langsung ke sana. Kan dengan memberi kita menerima, dengan memberi Anda menerima. Ya, apalagi yang proses berbagi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Banyak orang yang tidak paham dengan menanam di tempat yang subur. Nah, proses ketika kita berbagi pengetahuan secara spiritual tentu akan membuat kebaikan bagi banyak orang. Istilahnya membawa kesadaran orang bertumbuh menjadi lebih baik. Dan tentunya menanam di tempat yang subur ini akan kembali berlipat ganda pada diri yang menanam, yaitu Bapak Ibu yang telah berdonasi. Sehingga program ini dapat terus berjalan dan banyak orang yang mulai memahami makna hidup mereka dan mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Iya, dan mungkin juga itu pengaruh ke proses healing teman-teman yang lain ya. Karena betul. Ya banyak juga yang ngerasa tercerahkan dan menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat dengan konten-konten yang dibagikan. Iya, dan itu proses healing ya. Jadi tidak melulu healing itu harus pergi ke suatu tempat, harus bertemu dengan seseorang. Bahkan di zaman era modern ini dengan menyimak YouTube, mengikuti meditasi online ya, atau apalagi sampai belajar secara online dari pembelajaran online dari langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek atau apapun itu dari Soul akan membantu untuk menyembuhkan diri Bapak Ibu. Oke, dan ya sebenarnya tergelitik juga Bun dengan fenomena-fenomena yang ada ngomongin tentang proses healing kan tadi.
Dia bilang, oh ya sekarang dengan proses informasi segala macam juga membantu healing. Nah, ya sebenarnya yang bikin ya lucu juga sih pada saat kita lagi ngebahas healing, udah gitu Bunda diundang bicara sama Abu Marlo. Oh ya. Udah gitu di sana juga nyerempet healing. Bahkan ada statement mencari domba yang healing. Itu juga bukan mencari domba yang hilang, tapi mencari domba-domba yang healing Ya, gitu. Dan ada juga pertanyaan menarik di sana tentang seberapa besar sih faktor eksternal dalam proses healing, karena prosesnya nih gitu. Orang tuh kan pengen dikit-dikit healing. Nah, healing ini ada beberapa orang memaknai dengan hal-hal berbeda. Satu adalah mencari suasana baru, mencari tempat yang nyaman supaya bisa jalan-jalan dan supaya bisa lupa sementara dengan masalah-masalahnya, walaupun tidak menyelesaikan masalah ya. Ada juga yang dia udah paham bahwa sebenarnya memang dia lagi ada masalah. Dia mencari orang yang bisa melakukan healing ini. Jadi bukan cuma nyari tempat, tapi nyari orang atau nyari orang dengan kemampuan khusus gitu untuk bisa menghealing. Ya, apalagi mereka-mereka yang dinyatakan wah sakti mandraguna ya, tentu itu menjadi ajang mereka dalam proses mencari untuk proses di healing kan gitu. Harapannya begitu healernya ketemu, itu menghealing kita. Ya harapannya begitu ketemu sama orangnya, healernya, di healing, sakitnya langsung hilang. Emangnya simsalabim. Iya kan, ini harapannya kan gitu. Ya betul. Tapi itu memang kejadiannya seperti itu kan. Ya itu secara fenomena, secara umum di masyarakat, kalau mendengarkan proses healing itu seperti yang Dr. Asto katakan. Ya, apalagi saya dulu juga seorang healer di bidang tersebut. Ya. Bahkan dicari oleh banyak orang sampai tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Ya itu menjadi proses yang membuat saya mulai mencari. Kalau mereka semua tergantung pada healernya, sedangkan healernya sudah ngurusi banyak pasiennya, kapan healernya punya waktu menghealing dirinya? Nanti healernya jadi pasien healer lain. Itu dah masalahnya kan jadi lingkaran setan ya, nggak selesai. Bahkan banyak ya kayak di Bali lah, jangan jadi penyembuh ya, jangan jadi balian, nanti kamu cepat mati. Itu yang pertama saya dengar ya ketika saya ingin menjadi seorang penyembuh. Dan ternyata ya memang saya juga membuktikan gitu loh, bahwa proses menghealing orang lain itu tidak mudah gitu, tidak semudah hewes-hewes bablas angin nih. Ya kalau ngomongin mudah apa enggak itu kan relatif ya Bunda. Karena nggak semua juga bilang menjadi seorang healer tuh mudah gitu. Ada yang memang harus berlatih lama atau berguru lama atau semedi di tempat-tempat tertentu gitu. Cuman kan ya saya nggak tahu ya, karena ya Bunda cerita Bunda udah pernah nih sebagai mantan healer kan gitu. Nah kalau saya ngelihat dari proses medis nih untuk bisa melakukan mendiagnosa dan mendiagnosa satu penyakit dan akhirnya memberi obat atau mengatur terapi, itu kan harus belajar tuh. Berapa tahun tuh ya jadi dokter? 4 tahun itu prekliniknya aja. Itu ngomongin harus belajar anatominya dulu, harus belajar fisiologinya, patofisiologinya, biokimianya, farmakokinetik, farmakodinamik. Banyak banget yang harus dipelajarin. Setelah itu praktek dulu nih. Koas kan itu. Disitulah mengaplikasikan apa yang dipelajarin. Tapi kan dalam proses ini untuk menjadi seorang healer tuh kan tidak ada silabus yang jelas gitu. Ada nggak sih? Ya nggak tahu kok nanya sama saya. Nanya sama seorang healer nih gitu. Loh, tapi kan healernya beda tuh. Kalau secara medis itu kan sudah benar diakui kan, tidak hanya di Indonesia aja, semua negara mereka mempunyai rasanya sih
Saya juga nggak tahu nanya sama Iya, maksudnya dokternya. kan udah jelas gitu apa Udah yang harus jelas, dipahami, kan, harus standarnya dipaham itu udah jelas. standarnya kan, kemampuannya dia menganalisa dan semuanya. SOP ini jelas lah, gitu. Nah, sedangkan di proses healer yang lagi dicari oleh banyak orang karena dianggap mampu menyembuhkan lebih dari seorang dokter, kan itu. Kalau dokter sudah mentok, orang udah bingung karena udah ke dokter loh, ini berobat kok nggak ada perbaikan solusi. Ya akhirnya dia pun kebingungan karena semua pasti pingin dong menjadi sehat. Nah disinilah ketika mereka kebingungan mencari, pasti ketika mendengar informasi, oh di sana loh bisa, larilah mereka ke sana, mencoba. Dan ya walaupun sudah banyak dicoba, mungkin juga tidak menemukan ya solusi. Kan kemarin di podcast yang part 2 kita bahas mengenai bahwa penyakit itu ternyata ya bagian dari proses rekaman karma dari past life. Itu dia. Nah akhirnya kan tidak semudah dong membalikkan telapak tangan atau sekedar hewes-hewes bablasang ini lo langsung orang menjadi sehat. Bahkan perlu dipertanyakan proses sehatnya seseorang yang tadinya tergeletak, tidak berdaya, yang nggak bisa jalan terus tiba-tiba bisa lari kencang, malah sebenarnya itu membuat saya takut. Kok bisa? Nah itu. Kalau dokter gimana? Ya semua kan ada prosesnya gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa langsung tiba-tiba, kecuali ya anggaplah orang ada sumbatan jantung gitu misalnya. Akhirnya dilakukan proses treatment untuk ngilangin sumbatannya dengan operasi atau apa. Tapi itu pun akan perlu waktu, berangsur, perlu latihan, perlu proses recovery ya, itu juga perlu waktu. Nah sekarang kan ini menjadi ajaib banget karena bisa berubah tiba-tiba. Dan balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya seorang dokter itu kan udah jelas gitu, maksudnya udah jelas dia bisa berani ngasih treatment karena dia sudah paham proses-prosesnya gitu. Dan semua dokter basicnya sama. Ya nanti akan berubah dalam proses kemampuan jam terbangnya dia di lapangan. Tapi kalau di sini healer ini kan seakan-akan tiap healer punya ilmu yang berbeda. Dan kalau ditanya sama apa enggak, pasti bilangnya beda, kalau saya gini gitu. Dan kadang-kadang kalaupun dijelasin nggak nangkep gitu kita maksudnya gimana, dan akhirnya ya sudahlah pokoknya rasain aja, tuh kadang-kadang seperti itu. Nah itu gimana Bunda? Kan jadi bingung. Ya Dokter Rasto aja yang dokter bingung, apalagi orang awam yang tidak paham kedokteran, ya ilmu-ilmu penyakit, terus tiba-tiba dihadapkan pada kondisi ya dicoba aja. Emangnya sama orang coba-coba? Ya kalau dicobanya bagus, kalau tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk kan kasihan gitu. Ya makanya disinilah kalau saya melihat ya di mana banyak orang yang kebingungan akan dirinya, apalagi masalah sakit. Biasanya orang itu kebingungan itu kalau saya amati ada 4 aspek. Kebingungan akan sakit yang diderita, kebingungan dengan hubungan dalam proses interaksi dia dengan orang-orang, kemudian kebingungan dengan kemakmurannya, dan satu lagi yaitu tadi bingung beneran sama proses spiritualnya. Nah disinilah kadang saya melihat ini bukannya mereka mencari untuk mendapat solusi, tapi mereka semakin terpuruk dengan proses kebingungannya. Karena nanti pasti akan dikaitkan, oh sakitnya ini berkaitan dengan hubungan dengan si A, sakitnya ini berhubungan dengan ini. Jadi permasalahan itu selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang ada di luar daripada diri seseorang. Nah sedangkan kalau kita mau terbuka menerima proses healing ini, ya akhirnya kita tahu kok bahwa apapun upaya yang kita lakukan, bahwa kita ketika kita sakit
tubuh fisik ini akan sulit untuk disembuhkan 100% sembuh gitu. Tentu ada kondisi seperti tadi Dr. Rasto bilang, ada proses. Jadi orang tuh ya harus sabar dengan proses penyembuhan ini. Kemudian yang kedua, kita sudah kemarin bahas bahwa proses sakit itu ada kaitannya dengan benih-benih karma yang dibawa dari past life. Tentu disitulah kita ngerti loh, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan secara berfisik aja gitu. Karena itu gimana ya ngomongnya, tertanam dalam rekaman di energi. Nah, oleh karena itu ya orang itu mulai harusnya mulai menyadari bahwa oh iya, proses healing itu tidak mudah begitu saja dan harus mulai dipahami ada sisi ya secara berfisik yang harus diselesaikan secara berfisik. Misalnya dokter nih, ada orang patah tulang, ya kan harus ada dengan pengobatan secara berfisik. Ada orang diare, ada pengobatan, dan itu harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena kita punya tubuh fisik dan ranah dokter yang punya hal tersebut. Sedangkan di satu sisi ketika orang menyadari ini nggak selesai sih dengan dokter, dan dokter bilang, oke, ini rasanya sakitnya karena psikis sih, karena jangan stres ya. Dokter aja bisa bilang jangan stres, tapi stresnya apakah selesai dengan hanya dikatakan jangan stres? Nggak bisa. Maka harus dicarikan juga apa sih yang membawa seseorang menjadi stres dan memahami kemudian bagaimana solusi dengan proses stres. Belum lagi ada hal-hal lain yang mungkin di luar keterbatasan logika yang kita pahami saat ini. Jadi kompleks banget dengan proses ini. Maka ya kalau bisa kita mulai lebih berkesadaran bahwa ya itu tadi, jangan hanya kebingungan ingin dapat jawaban tubruk sana tubruk sini, akhirnya menghalalkan segala cara. Jadi jalan singkat ya, tapi maunya cespleng ya, nggak ada yang seperti itu, akhirnya kecewa sendiri. Berarti ada proses ada proses ekspektasi ya. Ekspektasi atau pengharapan dari proses healing itu. Terus ada juga proses realitanya. Karena ekspektasinya orang kan mau healing biar sembuh. Pasti kan gitu. Pasti. Dan banyak juga yang begitu diberitahu kita harus lakukan A, B, C, D. Tapi setelah dilakukan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Kecewa. Atau mungkin harapannya ketemu seorang healer yang bisa membantu dengan proses apalah, mungkin itu adalah healer herbal, dikasih proses herbal segala macam diminum, atau mungkin energy healer yang ewes bablas angin nih nambahin energi atau gimana, atau pijet gitu kan, banyak refleksi, ada yang pijet emang pijet aja, ada yang pijet plus kan gitu kan. Bukan plus energi. Plus energi kan, tapi nggak tahu energinya dari mana gitu kan. Ya, kan. Belum lagi yang ditusuk-tusuk itu, tusuk jarum, itu kan juga orang pasti akan mencari dengan harapan bahwa dia akan mendapat proses kesembuhan. Sebenarnya kalau seperti itu nih Bunda, kan ngeliat nih prosesnya, orang merasa nggak nyaman, merasa sakit, dia mencari healer untuk bisa menjadi sembuh. Tapi kan kakak tadi dibilang proses healernya ada banyak banget, dan semua punya spesialisasi yang berbeda-beda, punya dasar ilmu yang berbeda-beda. Ya mungkin ada juga yang kalau ditanya dasar ilmunya apa nggak tahu juga, pokoknya saya tiba-tiba saya dapat nih caranya bisa melakukan ini jadi seperti ini, atau mungkin keturunan gitu kan, ilmu turunan gitu, karena ini dulu bapak saya bisa, sekarang ini anak saya anaknya diturunkan. Nah itu kan bikin bingung ya Bunda, karena satu, dengan ekspektasi orang seperti itu ada kecenderungan dia malah jadi kecewa karena dia mengharapkan satu orang itu bisa menyembuhkan segalanya. Ya kalau dipikir-pikir ya Dok, saya dulu menjadi seorang healer. Ya memang makanya saya terus mencari banyak pengetahuan berhubungan dengan penyembuhan, karena apa? Ya itu tadi,
ada yang di herbal, ada yang ini nggak selesai di sini cari dengan metode ini, kemudian ada yang ini ternyata dibantu dengan ini. Tujuannya adalah bagaimana sih membantu orang lain menjadi bebas dari beban-beban yang menghimpit ya. Jadi tidak hanya rasa sakit, tapi gimana sih kita melihat dia itu bisa lebih baik, lebih sehat. Tapi ya ternyata setelah berupaya, seringkali yang saya hadapi ya itu tadi, harapan mereka terlalu besar terhadap healernya, dan healernya ya kalau kita lihat ya seberapa sih kapasitas kita mampu ya mengubah seseorang dari sakit kemudian sembuh. Itu kan tidak seperti sulapan. Dokter aja butuh waktu ya, fisik pun punya kemampuan menyembuhkan dan punya waktu ya, sehingga di sini saya pun mulai mencari, dan apapun yang kita sudah terapkan pada orang tersebut kok tidak semuanya tidak membantu menjadi lebih baik. Di situ saya pernah mengalami masa frustasi jadi penyembuh. Enggak yang sakit aja frustasi, tapi yang sembuh yang penyembuhnya frustasi. Kalau penyembuhnya frustasi terus gimana? Iya benar loh, ini kan apa adanya kan. Saya sudah itu sudah cukup lumayan lama jadi penyembuh, itu 15 tahun bukan hitungan yang sebentar jadi penyembuh. Tapi kok akhirnya saya melihat ya pasien saya itu tidak serta-merta menjadi sembuh dengan seperti apa yang mereka harapkan ya. Jadi kita juga sebagai penyembuh sudah berupaya, tapi kok bolak-balik paling sehat seminggu, merasa sudah sehat, saya sudah bersyukur, terima kasih, besok lagi 2 minggu kemudian datang lagi, drop lagi, dan itu sampai akhirnya kita pun harus mengikhlaskan, ya sudah, kita sudah berupaya semampu kita, tapi ya tetap akhirnya kan kata-kata kehendak Tuhan lah, atau jalan yang terbaik dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada rasa gagal, ada rasa tidak nyaman, dan tapi disitulah saya akhirnya mengerti bahwa ternyata seberapa kita berupaya untuk membantu orang lain, tetap ada keterbatasan. Dan yang saya melihat juga, ternyata untuk proses sembuh, proses healing, peran penyembuh itu tidak terlalu berperan besar dalam diri seseorang. Ya. Jadi oke lah kita membantu proses energy healing, membersihkan dan ini, tapi juga sebentar lagi akan kotor lagi. Kenapa? Karena yang sakit itu tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga tubuh energinya dengan baik. Pikirannya ruwet, terus dia menghasilkan energi yang kotor terus menerus, ya tidak menjaga proses dirinya. Belum lagi kalau dia membawa bawaan karma, benih-benih karma penyakit yang buruk di past life. Jadi akhirnya saya menyadari, wah saya nih frustasi karena sudah menjadi penyembuh sekian 10 tahun ya, lebih 15 tahun itu tidak membuat orang lain benar-benar tersembuhkan. Ya, jadi ya memang tidak mudah menjadi penyembuh. Dia harus mengenal secara anatomi, sedangkan kita yang proses penyembuhan seperti ini tidak sedetail dokter yang belajar anatomi. Kita hanya berpikir, oh sakitnya ini, beri energi di situ, tapi kan apakah segampang itu? Ternyata ya tidak semudah itu. Bahkan apakah kita benar-benar mempunyai kualitas energi yang bagus yang kita bisa transfer atau berikan pada yang sakit? Ya, karena konsep energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Bahkan benar-benar kita mempunyai kapasitas tersebut dan membantu orang tersebut tersembuhkan. Nah, disinilah saya mulai mengamati bahwa ternyata
kalau penyembuhnya memang benar bisa atau mempunyai kualitas yang baik, kemungkinan itu membantu pasiennya. Tetapi saya lihat lagi, saya sudah berupaya nih, ini balik-balik lagi, karma yang sakit ini bagaimana? Kembali pada proses dirinya. Jadi kita secara eksternal itu ternyata tidak banyak membantu proses healing, tapi yang paling saya lihat, ya, saya mulai mengubah proses diri saya. Oh ya, kalau saya terus memposisikan diri sebagai healer atau penyembuh, pasien-pasien saya akan sangat tergantung pada diri saya, dan mereka tidak akan tumbuh kesadarannya untuk menjaga proses kesehatan dalam diri. Nah, mulai titik balik tersebut karena frustasi, akhirnya saya memilih, oh ya, saya mengubah sekarang. Saya mengajarkan mereka untuk mulai mengamati diri, menganalisa, menata proses pikiran, psikisnya, kemudian proses menerima ya sakitnya. Ternyata dengan proses itu malah proses healing itu terjadi pada diri mereka tanpa saya ikut turut campur dengan energi ini. Cuma menumbuhkan kesadaran secara personal dalam diri mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa dalam segala upaya yang mereka lakukan tetap membutuhkan kekuatan energi sang sumber, yaitu Tuhan yang menciptakan diri kita. Dan saya amati akhirnya, oh Tuhan tuh pinter ya. Tuhan kok pinter? Ya memang Tuhan itu pinter. Kenapa? Kalau kita itu benar menyadari, oh ya, bahwa Tuhan menciptakan diri kita, tentu Tuhan lebih pintar dong, tahu seluk-beluk dan detailnya tubuh fisik kita. Nah sekarang kan permasalahannya yang bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kita. Itu yang harus dicari, bagaimana energi Tuhan bisa ngalir ke dalam diri kita. Orang yang menciptakan Tuhan, tentu Tuhan lebih paham dong dengan proses manusia ini. Maksudnya yang menciptakan manusia adalah Tuhan kan itu? Iya, kan di situ akhirnya kan Tuhan lebih tak paham detail manusia kan. Kalau dokter kan butuh waktu nih, jam terbang, misalkan proses kerjanya jantung begini-begini. Lah Tuhan yang menciptakan kan langsung sudah ngerti. Kita kan proses mengamati ya, mengamati dengan sekian banyak eksperimen, sekian banyak kasus yang dialami, dari situlah mungkin disarikan menjadi satu pengetahuan yaitu dari proses mengamati, dieksperimenkan kan, diuji cobalah gitu ya, baru akhirnya seperti pemahaman yang sekarang. Rasanya semua pengetahuan juga akan mengalami proses itu, tapi kan dilihat itu atas upaya daripada kemampuan kapasitas manusia. Nah sekarang kalau kita, ya ini cara bodoh saya aja sih sebenarnya, karena saya menyadari oh ya saya sudah nggak bisa dengan kondisi yang seperti ini. Maka ya jalan satu-satunya saya kembali pada Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan. Pasti Tuhan lebih pintar dong, ngerti dong detailnya tubuh kita. Dan saya juga menyadari bahwa manusia itu membutuhkan untuk proses penyembuhan itu kan ada proses sirkulasi energi yang mengalir. Ya, kalau ada buntu-buntu secara energi di tubuh kita, otomatis menimbulkan sumbatan secara energi, maka di dalam tubuh fisik kita akan menderita sakit. Nah, sedangkan di sini proses sumbatan itu kan diciptakan oleh pikiran manusia itu sendiri, yang menurut kedokteran disebut dengan psikis tadi. Cemas, takut, marah, ya tidak bahagia, kemudian dendam dan sebagainya, membuat sumbatan itu. Nah kalau saya sebagai penyembuh, saya bersihkan. Terus
pasiennya menciptakan. Lah kan nggak selesai seperti lingkaran setan yang terus berputar sampai lelah, istilahnya lelah jiwa penyembuhnya. Pasiennya terus mencipta, ya kapan selesai gitu. Jadi kalau kayak gitu kan ada dua opsi, Bun. Opsi satu adalah, aduh capek banget sih nih, yang ini datang lagi masalahnya sama lagi. Ya udah dilakukan proses treatment tapi dibentuk lagi akhirnya sakit lagi. Opsi 2 langganan. Iya, itu kan kembali pilihan ya. Ada memang sengaja membuat langganan kan. Ada yang gitu ya. Oh, ada aja. Walaupun di sisi itu terlihat baik, ada sisi buruknya juga sih begitu. Tapi kan ya sudahlah. Habis itu langsung keluarin kartu member kan gitu. Salah. Ya, itu kan mencari kesempatan dalam masalah orang ya. Tapi kan kita tidak mau di situ. Jadi kenapa ada loncatan pemikiran saya untuk bagaimana sih, pasti ada solusi dong. Cari akar masalahnya. Ya, saya mulai mencari akar masalahnya. Sebenarnya dari perenungan yang simpel itu. Apanya kita sibuk memutar, oke lah saya sudah berupaya, tapi yang sakit tidak berupaya ya sama aja. Kemudian kita juga sebagai penyembuh, ya batasan kemampuan kita ya segitu-segitu aja. Apalagi penyembuh yang tidak ditambahkan pengetahuan secara populer, ya istilah pengetahuan yang akademis, ya kan? Karena kita kan hanya dapat dari workshop mungkin 2 hari sudah jadi penyembuh. Lah padahal dokter aja butuh sekian tahun untuk bisa membantu proses penyembuhan. Maka kadang-kadang saya juga mikir apa ya gitu. Nah dari proses itulah saya mulai mencari ya, sebenarnya yang lebih paham akan dirinya adalah orang itu sendiri yang mengalami. Jadi ya saya pikir akar permasalahan ya ada pada diri mereka, dan yang mampu menyembuhkan ya diri mereka juga. Kenapa mereka menciptakan hal-hal yang buruk dalam dirinya? Oke. Agak mundur sedikit bisa Bunda ya. Bukan Bundanya, enggak, maksudnya saya cerita sedikit tadi. Tadi kan Bunda bilang manusia mencoba untuk mengenali manusia itu seperti apa. Mengenali sakit-sakitnya, akhirnya mengenali apa yang mengurangi sakitnya, akhirnya dibuatlah satu proses terapi. Itu baik kedokteran barat, traditional Chinese medicine, semua penyembuhan pun seperti itu. Mungkin ada yang nggak sengaja pas minum ternyata sehat, kayaknya ini ada urusan nama ini atau itu seperti itu. Tapi kan itu perlu waktu yang lama karena proses mengamati, apalagi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan untuk mengamati. Betul. Makanya Bunda bilang yang paling ngerti adalah Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah sang pencipta. Berarti kalau mau healing, carilah Tuhan. Oh iya, benar sekali. Masalahnya kalau misalnya kita nyari kalau kita mau udah ngerasa lagi nggak enak badan nih, ngerasa lagi suntuk lagi segala macam, ya udah deh healing ke Bali gitu. Di Bali nyari Tuhan, search gitu di Google Tuhan di Bali, kan nggak bisa, nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nggak ada Instagramnya, kecuali kalau ketemu calonnya Tuhan. Nah harapannya kan seperti itu, dicarilah orang-orang yang mungkin punya koneksi atau punya koneksi yang punya koneksi. Kan seperti itu kan, untuk bisa melampaui apa yang dipahami manusia. Betul. Dan akhirnya begitu muncullah suatu proses yang terlihat mukjizat segala macam, mungkin mikir, oh itu sesuatu yang tidak bisa sampai di akal saya, berarti itu melampaui apa yang saya pahamin, berarti itulah kekuatan luar biasa dari semesta. Kan seperti itu prosesnya biasanya. Terus salahnya di mana? Ya, salahnya adalah ketika kita tidak selektif untuk mengetahui kebenarannya. Tapi kan nggak selektif tuh gimana? Maksudnya, ya kemarin kan ada yang ceritakan
oh ya saya kenal sama seseorang yang sangat selektif banget. Mm. Karena dia sangat selektif banget dan akhirnya dia, oh ya sudah deh saya berani, orang yang selektif banget ini berani mengambil proses pergi ke satu orang untuk healing kan gitu kan. Orang lain ngelihat, oh dia orangnya selektif banget nih, dia berani melakukan pergi ke situ, berarti itu sudah diseleksi kan, pasti itu prosesnya juga proses penyeleksi Bunda. Iya benar, maksud saya selektifnya itu ya kita akan mampu bijaksana dalam memilih. Ini kan selektif tuh bijaksana dalam memilih ketika kita paham dengan apa yang ditawarkan. Ya, berarti harus ada product knowledge ya. Ya paling enggak begitu. Masa kita beli obat gitu terus tanpa ada produk knowledge yang benar, kita beli aja begitu. Apa kita tahu itu akan bermanfaat? Kan obat aja perlu ada penelitiannya, di uji coba dan sebagainya. Nah di sini kalau orang tidak selektif ya asal tubruk aja. Nanti kalau ada hal-hal, malah sebenarnya banyak yang mau berobat harapannya sembuh, malah timbul masalah baru dengan kesehatan yang lainnya gitu, organ yang lainnya kan itu sering terjadi. Misalkan mau pengobatan dengan di sana, ternyata ada dapat herbal, dapat ini, nggak taunya efek negatif dari proses itu malah organ yang lain kena gitu. Tapi mereka tidak menyadarinya. Nah disinilah perlu kebijaksanaan untuk mengamati proses. Dan saya juga melihat ya, disinilah kalau orang lagi bingung tentunya tidak menjadi bijaksana. Orang rasa nih, orang sini masalah udah di depan mata nih, kalau kita harus riset lagi, kita harus cari tahu lagi, kita amati dulu ya nggak ada waktu lagi kan gitu biasanya. Iya itu dah. Makanya ya untuk membuat kita mendapat tuntunan yang bijaksana, kembali pada proses diri gitu loh, kembali mengenal jati diri kita. Toh yang proses sakit yang merasakan kita, dan kita harus mulai mengenal diri ya seperti yang kita tawarkan itu, mulai mengamati bahwa oh iya ada 5 dimensi tubuh dalam diri, yang kotor yang mana, itu akan menjadi guiding kita untuk menemukan kemana saya akan berobat. Saya akan paham, oh kalau permasalahannya di tubuh dimensi spiritual begini-begini, oh kalau masalahnya di dimensi fisik mungkin prosesnya harus menjaga pola makan, tidur, istirahat, berolahraga, kan seperti itu. Tapi kalau sakitnya di psikis, ya mari kita mengelola dari sisi pengaturan pikiran, perasaan, emosi. Kalau sakitnya di tubuh energi, nah ini baru kita bersih-bersih tubuh energinya. Kalau mereka yang tidak paham kan pukul rata aja semua dicoba. Jadi kan perlu menambahkan pengetahuan. Dan di sini kita paham juga bahwa yang saya bilang tadi, kenapa? Orang yang nyembuhin kita itu Tuhan kok. Tuhan yang menciptakan kita. Pasti Tuhan pula yang tahu dong obat yang tepat untuk diri kita. Jadi di sini akhirnya mau nggak mau saya melihat ketika orang mulai berserah lebih dalam, beban-beban yang ada pada diri mereka pun tersembuhkan. Gitu. Karena ya akhirnya saya mengamati, oh iya ada dasarnya di hukum energi itu bersifat kekal ya, tidak bisa dihancurkan tapi dapat dirubah. Nah saya mulai mengamati yang bisa mengubah ini, energi yang bisa mengubah energi lain tuh ya hanya energi Tuhan atau energi ilahi. Akhirnya saya pun mengamati, oh ya kalau gitu kenapa nggak manusia terhubung sama Tuhan ya, menghadirkan energi Tuhan lebih banyak, toh nanti masalah-masalah mereka akan hilang. Jadi ini saya mulai mengamati, loh kalau gitu kan relevan juga dengan apa yang diajarkan di agama-agama. Oh kenapa akhirnya manusia butuh proses mengenali kekuatan Tuhan di dalam diri. Gitu. Akhirnya oh pantes ya kita perlu membuat keterhubungan dengan Tuhan yang lebih dekat. Tapi apakah cukup dengan paham agama membuat orang terhubung dengan Tuhan? Ada yang ya, ada yang tidak. Lah yang membedakan apa? Akhirnya kan semua dapat
dipahami lebih dalam. Dilanjutin aja Bunda pertanyaannya sampai akhirnya ketemu jawaban. Yo, loh kan mengamati kan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang itu. Lah otak saya ini mungkin memang kebanyakan berpikir, tapi ya ke arah yang positif sih. Karena saya selalu kepo dengan sesuatu, saya mengamati, oh ya kenapa sih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban, dan ternyata pertanyaan saya itu menggiring pada satu titik, dan saya mengamati, oh iya memang energi ilahi lah yang mampu menyembuhkan diri kita. Dan saya mulai mengarahkan gimana ya sekarang kita mampu menghadirkan energi ilahi atau energi Tuhan dalam diri. Saya mulai mengamati orang-orang, ada yang melakukan ini, lakukan itu. Oh kok enggak ya, energi Tuhan tuh ada di situ. Lakukan ini, oh kok ada sedikit. Lakukan ini, oh kok mulai. Nah, akhirnya itu kan eksperimen yang langsung terjadi ya. Iya, oke. Menarik nih. Sangat setuju kalau misalnya yang paham diri kita adalah sang pencipta kita kan gitu. Betul. Iya, dan akhirnya ya kalau kita bisa bisa berkomunikasi langsung akan sangat mudah. Masalahnya kan susah. Tadi kan sudah sempat cerita. Terus kedua tadi Bunda bilang ternyata yang mengubah itu adalah energi Tuhan. Mengubah rekaman-rekaman dalam diri kita segala macam. Masalahnya kalau misalnya kita ngomongin barang elektronik nih, oh ini bentuknya kayak gini, belakang ada stem, ada mereknya nih, oh Apple gitu kan, oh berarti ini produk Apple nih gitu. Oh ini mic nih, lihat mereknya, oh Behringer gitu kan, oh ini produknya Behringer gitu, udah jelas gitu kan. Itu ISK udah jelas gitu. Ini Philips udah jelas. Energi Tuhan itu kan satu, energi nggak bisa dilihat, dua udah nggak bisa lihat, gimana mau ngelihat mereknya kan gitu kan. Iya itu dah. Nanti yang kita kira itu adalah energi Tuhan, ternyata bukan. Terus gimana? Ya, Wanda bisa bilang isi untuk gampang untuk orang-orang yang punya kepekaan khusus atau punya gift. Ya, sebenarnya kan saya memanfaatkan sebelum sampai di sana lah, saya tuh bukan orang yang gampang percaya. Ya, saya orangnya tuh selalu ingin mencari pengetahuan ya, menambahkan pengetahuan, sehingga saya pun menambahkan banyak pengetahuan tentang hal itu. Begitu awalnya saya berpikir dengan tubuh fisik. Ini kok jadi cerita ya, berhubungan dengan fisik karena saya sakit, saya ingin sehat, saya berupaya dengan fisik, mengatur pola makan, kemudian olahraga, kemudian mulailah bergerak dengan tubuh. Tapi kemudian kok belum ada hasil ya. Mulai saya tertarik dengan sesuatu untuk saya pahami, kenapa ya saya kok merasa begini, kenapa ya saya kok bisa begitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dulu membutuhkan jawaban, dan akhirnya ya saya mengisi dengan pengetahuan. Jadi proses belajar dengan energi dan banyak hal kristal dan semuanya saya pelajari untuk menguatkan dari apa yang saya ingin pahami. Jadi tidak serta-merta saya hanya duduk hening terus dapat semuanya, enggak. Saya juga mau baca buku karena saya suka membaca buku ya. Kebetulan tadi ada yang bilang, wah ternyata perpustakaan Bunda banyak sekali bukunya. Oh iya, itulah harta saya yang paling luar biasa. Saya nggak punya yang lain, tapi saya punya buku banyak karena di situ saya belajar juga. Dan di situ saya juga ngamati, oh si A bilang begini, bukunya bilang begitu. Dan saya kan agak, kalau itu universal, tentu itu sama dong, tidak dengan aliran atau kiblat yang berbeda. Disitulah mulai terusik dan terus menambahkan pengetahuan. Ya dari situ ya mulai compare ya, membandingkan. Oh ini begini, energi itu bagaimana? Ya nggak cukup hanya dalam waktu yang sebentar, itu butuh waktu yang panjang dalam proses belajar. Dan sekarang dengan proses belajar saya yang oke lah sampai
sampai sekarang udah 20-an tahun lebih ya dari proses mulai paham dan mengajarkan ini, ya akhirnya saya mulai dapat membuktikan ya. Jadi dari proses mengalami, bereksperimen, kemudian membuktikan bahwa oh ya ternyata untuk proses energi Tuhan tuh kayak gini loh rasanya. Berbedanya begini, yang ini sudah, yang ini belum. Ya karena proses mengalami dan bereksperimen. Sekarang kan sebenarnya apa yang sudah saya rangkumkan ini sesuatu yang akhirnya dipelajari orang, membuat mereka paham dan tidak perlu butuh waktu yang panjang untuk bereksperimen. Tapi ya tergantung lah ya, apakah mereka mau membuka diri untuk memperluas realita dan belajar bertumbuh, atau memang dia harus mengalami jatuh bangunnya dulu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nah disinilah saya mulai memahami, oh ya hukum-hukum bekerjanya, oh ya ada saatnya nanti semua manusia itu akan mempelajari, karena tahu yang menyembuhkan dan membuat seseorang mampu menjalani hidup dengan baik itu adalah kekuatan Tuhan. Maka tahapan-tahapan agar energi Tuhan atau Ilahi dapat benar-benar memasuki diri itu perlu dipraktekkan dan terukur. Ya, masalah terukur itulah yang akhirnya saya berserah pada Tuhan, karena proses terukur secara universal itu tidak mudah, karena saya lama di sana dan banyak ego-ego ikut dalam proses pengukuran. Sekarang gini aja sih Bun, Bunda kan udah melakukan proses yang panjang nih. Ajarin aja deh. Ya itu, saya kadang gini, oh yang sudah dikasih yang gampang kok masih ndak nerimo dan masih ngeyel atau masih meboye kalau orang bilang. Padahal apa itu meboye? Meboye itu ya apa ya Gong Tuni? Apaan sih meboye? Ngeyel. Oh ngeyel ya, itu dah. Jadi ya nggak percaya gitu loh. Adalah yang didapat ini kan proses yang ya, kalau saya sangat menghargai karena saya tahu prosesnya ya, saya jatuh bangunnya bagaimana, dan saya sangat menghargai orang-orang yang datang yang mau belajar, karena saya melihat wah Tuhanlah yang membuat proses dia sampai di sini dan mau belajar, itu sesuatu banget, dan saya tahu ini akan membuat mereka menjadi lebih baik. Ya, jadi saya hanya bisa berbagi itu, walaupun saya tidak mempunyai peran yang aktif seperti ketika saya menjadi seorang healer, di mana harapan orang sangat tinggi untuk bisa tersembuhkan. Sekarang saya memberikan proses tanggung jawab pada mereka semua untuk bagaimana mereka bisa menjaga dirinya dengan baik dan menghasilkan proses kesehatan yang prima. Ya kalau di kedokteran mungkin sekarang lagi happening tuh bio, psiko, sosio, spiritual. Ya di sisi itulah. Dan ya ternyata ya memang terbukti bagi mereka yang mau menerapkan dalam kehidupannya. Tapi kalau yang mereka sudah dapat ilmu dan memboye dan merasa ini enggak, ya sudah, itu mungkin belum kelayakan mereka, dan apalagi malas mengaplikasikan, ya tentu mereka tidak akan mendapatkan hasil yang sebanding dengan upaya yang mereka lakukan. Ya sebenarnya kan proses yang kayak Bunda omongin tuh, mencoba mencari kayak gimana sih energi Tuhan tuh kan nggak cuma dilakukan sama Bunda aja kan? Oh ya, saya menyadari di luar sana semua para pencari, katakanlah pencari spiritual pasti akan mencari hal itu, tapi akan kembali ya cepat lambat atau kemampuan, kapasitas, ya semua banyak banget, dan saya sangat menghargai apapun yang mereka hasilkan. Tapi ya kembali di sinilah pengukuran itu yang akhirnya saya bisa menyadari. Kalau dulu kan selalu saya bilang, oh saya sangat
bersyukur nih, hebat, yang ini hebat, tapi setelah ada pengukuran jadi kita tahu kapasitas di mana sih tempat mereka. Nah, ini ada satu sharing nih dari dari seorang teman yang dia menceritakan pengalaman dia mencari kayak gimana sih sebenarnya rasanya keterhubungan sama Tuhan, kayak gimana sih energinya Tuhan. Ya. Kita dengerin sama-sama. Nama saya Matthew Sugiarto, saya bekerja wirasawan, domisili saya di Surabaya. Tahu itu dari YouTube. Jadi dikasih tahu istri, kemudian saya ngikutin podcastnya Bunda, YouTube-nya Bunda semuanya. Terus setelah dilihat-lihat, kok pas, jawabannya itu pas, mengenanya itu bukan mengena yang biasa, tapi benar-benar tidak dapat dipertanyakan. Jadi benar-benar pas, mau dipertanyakan itu nggak ada celahnya. Jadi semua pertanyaan yang sebelumnya saya tanyakan itu terjawab di podcastnya Bunda. Kemudian ikut kelas kan, kok juga terjawab lebih dalam lagi. Nah, barulah ada info mengenai SM. Alasan saya ikut Soulmatter itu, pertama, sebelumnya saya semenjak dari kuliah, seperti kemarin udah cerita ya, kayak mempertanyakan terhubung dengan Tuhan itu bagaimana. Untuk aplikasinya memang banyak, cuman yang dulu saya pelajari, terhubung dengan yang dikatakan dalam tanda kutip Tuhan, yang punya energi, ini nggak jelas. Kerasa, tapi saya nggak yakin kalau itu benar-benar Tuhan. Nah, itu di hari pertama saya sudah tanya, kemudian sangat terjawab, ternyata yang dulu saya belajar itu terhubungannya itu random. Jadi kadang itu baru saya sadar, oh kadang itu dulu berarti itu terhubung dengan Tuhan, kadang enggak. Lah yang enggak itu kemarin siapa? Nah, saya nggak bisa menjawab, nggak tahu itu siapa. Pokoknya sesuatu yang mempunyai energi. Nah, di Soulmatter ini jelas-jelas ada syarat dan peraturan kalau terhubung dengan cara gini itu pasti Tuhan. Dan ketika diulang-ulang energinya sama, jadi nggak kayak dulu bisa beda-beda kayak gitu. Yang paling berkesan menurut saya justru cara terhubung dengan Tuhannya. Jadi step by step, langkah-langkah bagaimana menyadari ini Tuhan. Urutannya itu yang benar ya, ini Tuhan, terhubungnya dengan Tuhan. Jadi seperti juga kata Bunda juga, Soulmatter-nya itu sebenarnya memang bonus. Kalau bisa ya sangat oke. Tapi yang paling penting kalau untuk diri saya, mengetahui kalau itu benar-benar Tuhan. Nah, kalau kita nggak tahu kalau itu benar-benar Tuhan kan apapun repot. Setelah belajar Soulmatter, saya lebih berpikir untuk aplikasi itu menyadari emosi diri sendiri. Jadi yang susah itu menurut saya sadarnya. Kalau sudah terjadi, itu biasanya sadarnya itu baru 1 hari, hitungan hari. Tapi kalau pakai Soulmatter ini belum terjadi, baru mau akan, itu sudah nggak enak. Di dalam diri itu sudah nggak enak. Karena ya tadi itu terhubung dengan Tuhan, jadi energinya itu langsung terasa, loh kok ada yang aneh, ini berarti saya mau sesuatu. Nah itu yang bisa ditunda, tidak keburu keluar dulu. Pesan saya untuk teman-teman yang belum ikut, yang terutama yang mempertanyakan pertanyaan seperti saya ya, memang
pertama kali pasti mendengarkan soul meter ini, apa sih soul meter itu kan membingungkan. Santai aja, coba ikuti semua ya yang gratisan dulu, mungkin dari YouTube, podcast, mendengarkan. Nanti secara beruntun itu kita akan terberikan kesadaran bahwa oh rasanya kalau dibandingkan, otomatis kalau kita manusia biasanya membandingkan ya, kalau dibandingkan ini lebih solid, lebih utuh. Setelah dari itu mungkin bisa coba mengikuti soul meter, apakah menjawab. Kalau bagi diri saya sendiri ini sangat menjawab. Soul itu mungkin adalah jawaban ultimate, jawaban final spiritual yang mungkin teman-teman butuhkan dalam hidup teman-teman. Mari tumbuh bersama, Soul is Solution. Ya itu tadi pengalamannya Matthew gitu kan. Jadi dia cerita dulunya ya cuman ngerasa aja gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa mengukur, dan setelah mengukur dia lebih bersyukur karena ya tahu gitu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kan proses itu juga harus dirasakan sendiri. Iya, makanya kan dalam proses spiritual atau memahami kebenaran atau sesuatu yang ya merupakan kebenaran ya, itu harus melalui proses mengalami dan merasakan sendiri, hadir, mengalami dan merasakan sendiri. Teori bisa dibagiin Ya, online, teori bisa, segala macam bisa. boleh kalau saya melihat proses spiritual ya teorinya ya segitu-segitu aja. Tapi praktek. pemahaman lebih dalam ya harus dijebur, harus berenang. Nggak bisanya di tepi kolam aja. Tahu airnya dingin gitu terus. Habis itu terus cerita gitu. banyak gitu kan, bahwa ternyata air tuh bisa gini bisa dan sebenarnya ya, baru jempolnya doang. Tapi kalau dia sudah jebur tenggelam. Kalau dia tenggelam nggak bisa cerita. Nyelam. Ya maksudnya kelopak-kelopak tenggelam terus bangun lagi. Oh kan ada upaya gitu. Ya, jadi pentingnya proses pengukuran itu ya Bun. Prosesnya pentingnya kita mencari data supaya bisa mengambil keputusan mana yang cuman kata-kata, mana yang nyata. Benar. Ya, itu yang sebenarnya ilmu yang sulit ya. Kan kita di sini belajar mengetahui mana yang sebenarnya dan hanya yang kata-kata itu kan perlu, kalau orang zaman dahulu kebijaksanaan tingkat tinggi nih. Harus daki gunung sampai ketemu orang suci yang udah bertapa ratusan tahun gitu kan. Iya, tapi kalau sekarang kan tergantung pada kita aja. Kalau saya melihat mereka-mereka yang merasa dirinya penuh atau sudah pinter, biasanya mereka jarang sampai mencari ke proses ini. Gitu. Ngapain nyari, orang udah ada. Sudah merasa ya. Tapi kalau mereka masih orangnya rendah hati sih, biasanya mereka akan terus bertumbuh. Di situ kita akan melihat ya upaya mereka. Gitu. Dan di saat bertumbuh itulah mereka akan sadar akhirnya ternyata mereka sudah mulai sembuh. Ya. Dan akhirnya mereka baru ngeh, oh ya ternyata saya kok lebih sehat. Nggak pernah, kapan ya terakhir saya ke rumah sakit, atau oke lah, cuma begitu aja cepet proses recovery-nya. Ya ternyata ya kalau kita pahami dengan kita terus terhubung dengan kekuatan Tuhan, itulah obat yang luar biasa untuk proses healing. Ya, dengan energi Tuhan itu regenerasi sel itu cepat sekali. Nah kalau saya recap nih, saya sarikan nih dari Bunda cerita satu, memang secara fenomena pada saat orang lagi perlu bantuan dia akan mencari bantuan. Betul. Cuman harus hati-hati karena salah milih bantuan malah bisa jadi bukannya tambah bagus malah tambah kacau. Betul. Tapi untuk harus hati-hati harus ada datanya. Iyalah. Supaya nggak kemakan kata-kata. Benar. Untuk tahu datanya harus buka mata. Enggak ya?
Ya, buka mata, buka hati, buka pikiran. Istilahnya dengan rendah hati mulai mengamati kan. Memperluas realita. Oke. Dan sadari bahwa sebenarnya yang bisa menyembuhkan hanya Sang Sumber. Dan kita menata, hanya Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Menata supaya bisa energi beliau masuk dan menyembuhkan. Oke. Sebenarnya sesimpel itu loh. Itu kata-katanya. Kata-katanya kan simpel itu. Ya, tapi cuman 5 ini ya. Tapi melakukannya, menemukan proses itu tidak mudah. Ya, jadi ya kembali biasanya orang-orang yang sudah jatuh bangun kayak lagu aja, yang sudah mengalami. Boleh nyanyiin, boleh dikit boleh. Oh gitu. Tarik suara. Siapa tahu nanti ada yang ngubungin gitu nanti kan. Nanti kalau disuruh rekaman saya nanti gak jadi ngasih pelajaran online. Enggak apa-apa, sampingan. Enggak ya? Janganlah. Nggak mau saingan sama penyanyi, cukup menjadi Bunda Arsaningsih saja. Lanjut. Nanti saya diprotes masa. Ya, jadi ya memang kita yang harus berupaya menghargai mereka yang sudah mengalami, tentu lebih bisa menghargai suatu pengetahuan. Tapi kalau mereka mendapatkannya mudah dan dianggap sepele, maka mereka juga sulit untuk menghargai. Jadi saya ingat sama salah satu teman ya, Bunda ngasih ilmu itu jangan apa ya dibilang istilahnya ya, gampang gitu. Ilmu itu harus mendapatkannya tuh harus dieman-eman, jangan semua diberikan. Jadi ternyata orang itu kalau mendapatkannya susah, ada upaya, ada usaha, mereka akan jauh menghargai. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau orang dapatnya mudah, biasanya alah apa ini. Gitu. Itu setuju ya Bunda sama pernyataan itu ya? Kalau dulu kan saya pengennya berbagi itu kasih aja semua orang. Sekarang juga masih mengasihi pada semua orang, tapi saya tidak mengharapkan terikat dengan hasilnya. Oke, baru mau bilang kalau misalnya Bunda bilang setuju, Bapak Ibu mulai minggu depan podcast Misteri Semesta berbayar gitu. Enggak ya? Ya, kan sudah ada yang berbayar, Dr. Asto. Janganlah serakah semua dia harus berbayar. Seperti workshop, kelas online kan itu sudah berbayar sesuai dengan barter yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan yang akan berguna bagi diri mereka. Sedangkan bagi kita seperti ini, ya walaupun ini juga ilmu yang luar biasa ya dibagikan, ini untuk proses balancing dari proses program YouTube Bunda Arsaningsih, karena kita di backup juga dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Jadi sebenarnya juga sudah tercover dari proses itu. Sebenarnya juga tidak gratis ya, karena banyak dari Bapak Ibu semua yang sudah berdonasi ya, karena merasa saya dapat pengetahuan loh, saya berdonasi. Jadi barternya itu tepat, karena demikian yang bekerja di alam ini tidak ada yang gratis. Nah, dari donasi dari Bapak Ibu ya untuk mengcover biaya semua, kita berbagi pengetahuan ini dengan harapan bagi mereka yang belum ya mempunyai rezeki yang cukup untuk proses ini dapat terus bertumbuh di luar sana. Syukur-syukur itu dapat menjadi proses healing ya, membuat Bapak Ibu menjadi lebih sehat, apalagi meditasi online ya, kita akhirnya menghealing diri kita, nggak perlu jauh-jauh healing, nanti billingnya bikin kita pusing ya, cukup kita di rumah terhubung dengan kekuatan Tuhan, menghadirkan kekuatan Tuhan, proses pemurnian batin itu healing yang luar biasa. Sampai saya beberapa saya coba tanya, kalau sudah sering ikut meditasi online gimana, jauh lebih sehat? Oh iya, baru mereka oh iya ternyata saya begini ya. Dalam hati saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan.
dari saya dulu frustasi menjadi seorang penyembuh, sekarang saya bisa bersyukur bahwa semua tersembuhkan dengan upaya mereka sendiri, bukan karena diri saya. Ya, itu sebenarnya sesuai dengan yang kemarin waktu itu saya sempat dapat paparan dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif itu kan ke depannya ini Indonesia akan mengajukan proses health tourism, di mana dikatakan bahwa sehat di rumah sendiri. Ya kan, sehat di rumah sendiri yaitu akan bisa terrealisasi kalau semakin banyak yang terhubung dengan kekuatan Tuhan. Dan gak cuma di rumah sendiri ya, mau di rumah tetangga, di rumah saudara, dimanapun tetap kita sehat. berada, tetap sehat. Oke, terima kasih Bunda. Sekarang kata-kata penutup dari Bunda Arsaningsih, walaupun tadi sudah banyak bicara, tapi saya minta lagi. Dokter Asto bisa bilang peace, kalau saya bilang apa ya? Ya, oke lah, saya coba ya Bapak Ibu untuk merangkum dari semua pembelajaran tadi. Walaupun kita ngobrol santai, tapi saya aja mendapat pembelajaran yang dalam proses ini. Jadi disinilah kita sama-sama belajar, sebenarnya bertumbuh ya, dari pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang sudah terjadi dalam proses hidup kita. Oleh karena itu mulai meluangkan waktu untuk melakukan proses healing di dalam diri, yaitu membebaskan diri dari hal-hal yang membelenggu diri kita, karena semacam pikiran negatif, perasaan yang tidak nyaman itu akan membuat sumbatan-sumbatan dalam diri kita secara energi ya Bapak Ibu. Dan tentunya kita menyadari kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan untuk hadir dalam diri kita, maka perkuatlah keyakinan kita kepada Tuhan. Membersihkan batin adalah cara yang paling luar biasa untuk membuat proses keterhubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh lebih kuat. Karena tentunya di dalam batin yang suci, batin yang indah, batin yang bersih, kita telah menyiapkan ruang di dalam diri kita agar kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita. Dan ketika proses keterhubungan dengan energi Tuhan ini terus-menerus mengalir dalam diri kita, melibatkan kekuatan Tuhan dalam diri kita untuk semua proses hidup kita, kita akan merasakan betapa bersyukurnya kita terlahir saat ini, dapat berbagi dengan sesama, apalagi menjadi saluran berkat Tuhan untuk berbagi. Ya, jadi kalau Tuhan terus sudah terhubung, kita terhubung dengan energi Tuhan, apapun proses aktivitas kita secara berfisik, kita akan mampu meradiasikan energi Tuhan untuk lingkungan kita, orang-orang yang kita cintai. Dan dengan konsep inilah kita menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu sebenarnya adalah proses healing di dalam diri kita ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Bunda Arsaningsih. Oh salah ya. Oke. Ya terima kasih Bunda. Itu closing statement yang powerful banget. Ya jadi kuncinya adalah proses keterhubungan sama Tuhan. Dan ya harus ada upaya dari diri sendiri. Betul. Oke. Udah bilang closing statement ya, tapi pengen nanya lagi nih. Oh nggak boleh, sekarang Boleh saya dong. Boleh dong. Saya pengen Dokter Asto Oke, abis seperti ini biasa. cuman dikit nih. Nah, Pesan untuk teman-teman yang lagi berpikiran kayaknya gue perlu healing nih. Itu aja, singkat aja. Nanti ditaruh di depan. Oh salah ya. pesan buat teman-teman yang mengatakan saya butuh healing nih. Mari mengenal jati diri kita, mengenal kegelapan, bersih-bersih batin, terhubung dengan kekuatan Tuhan, dan itulah proses healing yang sesungguhnya. Cakep banget.
Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan Duh, jangan Oh, enggak ya? itu. Saya sudah kangen loh itu. Nggak tahu nih baru ditulis tadi. Tapi hebat loh, cepet banget. Saya pikir otaknya dari apa ya? Otaknya dari apa ya, Dokter Rasto? Nggak tahu. Encer apa? Nggak keluar sih. Boleh dimulai ya Bunda ya? Oke. Mencari yang sembuh agar mendapat sembuh, masukkan yang diseduh, harap jiwa jadi teduh. Namun apa semua itu beneran ampuh? Berusaha telaah, tapi logika tak tersentuh. Dasar ilmu dari antah berantah, tak berani membantah karena tak bertahta. Mungkin perlu ditata, pengetahuan ditata, sayangnya tak tampak seakan tak ada data. Mungkin itu ilmu turun-temurun atau turun di tempat mendekam di gurun. Mungkin juga lewat kurun waktu berguru, pokoknya lenyap sakit saat tangan diayun. Bukankah ini too good to be true? Dalam hati tak akur, tapi bibir tak berani bertutur. Beranikah serahkan diri dengan resiko tersungkur? Mungkin akan yakin apabila semua terukur. Wow, terukur dengan soulmeter tentunya. Iya, kalau ngukurnya energi ya pakai soulmeter. Luar biasa. Iya, Tepuk Sani. tangan dong. Mungkin itu aja podcast sekarang. Mohon maaf untuk teman-teman karena ini nggak live, interaksinya jadinya nggak kayak biasanya. Cuman ya nanti kita usahain untuk bisa live berikutnya. Ya, ditunggu ya di podcast berikutnya dan mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.